Bun, tau nggak kasus yang lagi rame, yang itu loh? Yang mana? Apa sih, ada suami istri polisi, terus suaminya di burning itu loh. Nah itu menurut Bunda gimana nih, sudut pandang sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang ya mungkin you can feel about her feeling lah. Gimana sih perasaan seorang istri yang baru melahirkan dan sebagainya, mungkin dikaitkan juga dengan istilah baby blues gitu ya, agar para laki-laki ya termasuk ayah para sih, suami ini paham suami. Apa sih yang dirasakan gitu, mungkin cerita mungkin by pengalaman atau mungkin I know. Gini ya, kalau kita ini harus dipahami laki-laki dulu ya, disclaimer dulu bahwa perempuan itu adalah kalau mentalnya nggak kuat itu sumbu pendek ya, itu harus dipahami dulu. Laki-laki harus paham dulu soal ini gitu. Kenapa kadang perempuan kok mudah emosi, mudah ini ya? Karena kembali lagi harus dipahami fitrah perempuan ya. Juga laki-laki harus tahu kenapa? Karena perempuan ini kan tulang rusuk ya. Iya, tulang rusuk ya. Ya, tulang rusuk. Bukan tulang punggung kan tulang ya? Punggung lagi. Nah, itu dia. Karena perempuan ini tulang rusuk, bukan tulang punggung. Jadi mohon maaf gitu buat para lelaki, para suami itu dipahami dulu ini. Konteks ini harus paham dulu kenapa. Ayolah perlakukan istri kamu itu layaknya sebagai ya memang tulang rusuk gitu loh. Tahu kan? Kalau tulang rusuk dikencengin, yakin dia bisa kenceng? Patah. Ya kan? Bisa patah enggak gitu. Terus kalau dia dibiarin bengkok, apakah dia enggak semakin bengkok gitu. Jadi gimana memperlakukannya? Berarti harus ada dasar yang kasih sayang, kelemah lembutan gitulah. Jadi semua bisa dikomunikasikan sebenarnya. Jadi nggak usah deh ngapain bahwa perempuan emang susah ya diajak ngomong, nggak juga. Kalau memang fakta, kalau dibilang begitu, berapa banyak ini anak-anak manusia yang menjadi peradaban ya, yang jadi presiden, jadi menteri itu kan dididik perempuan itu. Kenapa kok bisa jadi orang? Kalau perempuannya jelek, pasti sebuah negara akan hancur dong, ya nggak? Ya, jadi kan nggak bisa gitu juga memandang perempuan itu. Bahwa faktanya perempuan itu walaupun dia tulang rusuk, dia fitrahnya adalah lemah lembut, itu fitrahnya, tapi dia akan menjadi sangat garang, bisa membakar, bisa melakukan hal-hal di luar nalar yang tidak akan terfikirkan oleh laki-laki jika dia sudah terpantik emosinya, rusak mentalnya, depresi, stres dan lain sebagainya. Itulah kenapa sebagai laki-laki, sebagai suami sebisa mungkin usahakan istrinya itu tidak kena mental, tidak stres, tidak depresi, karena efek sampingnya itu bisa mencelakai orang terdekat. Bahkan anak yang dilahirkan sekalipun itu bisa dia celakai. Berapa banyak tuh contoh di luar sana ya. Naudzubillah min dzalik gitu. Begitu banyak perempuan-perempuan yang tega membunuh anaknya. Banyaklah kasus ini, tinggal dilihat aja lah, media banyak yang membicarakan ini, yang menulis ini tuh banyak yang memberitakan itu. Padahal itu sudah beberapa alasannya itu karena mereka berpikir untuk melindungi anakku biar merasakan. Betul, karena dia takut anaknya, kalau anaknya terus hidup takutnya akan didolimi sama suaminya, akan dijahatin sama suaminya, akan dirusak sama suaminya. Artinya kan di sini si perempuan ini melakukannya itu bukan karena benci, tapi karena dasar cinta, ingin melindungi hati gitu. Adalah dia itulah cinta yang salah dan perlindungan yang salah ya. Karena dia melakukan dengan emosionalnya dia, tidak dengan kesadaran yang baik dalam kondisi yang emosional, kondisi marah. Makanya hati-hati kalau perempuan tuh lagi marah. Ingat, perempuan adalah detektif tingkat tinggi ya, yang bisa mendeteksi kebohongan-kebohongan sekecil apapun dari suaminya dan anaknya. Itulah perempuan. Makanya Allah menciptakan perempuan itu dengan perasaannya yang kuat. Kenapa kok perempuan diberi perasaan yang kuat, kejelian yang detail, yang kuat gitu? Kok beda ya sama laki-laki gitu kan? Makanya banyak nggak istilahnya nggak usah ngomong jauh-jauh ya, di rumah aja. Kalau bunda kalian nih, ayah sama anak-anak tuh kalau cari barang sulit ketemu, giliran bunda yang nyari, nggak usah lihat aja, tahu nggak? Kaos kaki ada di sebelah bawah, cek gitu loker yang paling bawah, ya nggak? Iya. Coba dicek itu di kabinet paling atas sendiri, coba pojok kiri, ada nggak? Ketemu nggak? Ketemu. Tapi kalian sudah sibuk sekali, udah rame kemana-mana, udah
ribet banget tapi barang nggak ketemu gitu. Kenapa? Ya itulah makanya perempuan itu adalah the best detective in the world gitu loh. Dan ini semua perempuan itu fitrah perempuan. Makanya kenapa kalau ada seorang suami yang berbohong gitu kan kepada istrinya, kenapa kok pasti ketahuan gitu kan? Ya itulah. Jadi ini buat para lelaki, waspadalah dengan perempuan kalian, dengan istri kalian, dalam arti kata bahagiakan mereka. Jadi kalau perempuan itu bahagia, segala keahlian perempuan ini juga akan menjadi hal yang sangat baik dan positif. Jadi keuangan Pak suami ini juga akan menjadi baik, manajemen keluarga akan baik, insya Allah anak-anak tumbuh sehat, ceria, bahagia, rezeki berlimpah ruah jika istrinya bahagia, jika suaminya memuliakan istrinya. Jadi bukan berarti egois ya, lo terus suaminya nggak bahagia gitu, ya saling membahagiakan dong. Kan menikah kesepakatan berdua, betul nggak? Emang ayah dulu waktu nikah dipaksa gitu? Ya enggak sih, atas keputusan bersama. Atas ingin kan, dari diri sendiri pengen kan, gitu kan. Jadi bukan karena oh bunda maksa ayah untuk nikahin bunda, emang enggak kan? Emang gitu? Oh, atau orang tua. Atau orang tuanya nyuruh, kamu harus nikah sama si A, si B gitu. Malah kitanya yang ngotot kan? Padahal dilarang nikah juga kan, karena belum selesai skripsi kan gitu. Jadi semua itu kalau kita sadar bahwa kita itu melakukannya atas dasar diri kita sendiri yang ingin, kita juga harus menyadari dong gitu bahwa oh ya ini tanggung jawab saya. Apa sih tanggung jawab saya apa saja? Biar nggak lupa, mungkin ada teknik yang sangat sederhana ya. Ini kita tutup ya. Belum. Oh belum ya? Ya tadi poinnya masih terlalu melebar. Oh, oke. Kalau kembali kepada perasaan apa yang dirasakan perempuan ini ketika baby blues itu. Oke, yang terjadi kepada oknum polisi ini ya. Yang kalau saya melihat dari sisi perempuan, sisi seorang istri yang baru melahirkan, punya anak kecil, jadi sangat-sangat maklumi gitu ya. Saya tidak membenarkan dia yang sudah menghilangkan nyawa orang ya. Itu tidak benar gitu. Semarah-marahnya kita sebaiknya bisa cara yang lain. Bisa jadi selama ini si istri ini sudah sangat bersabar, sudah sangat berharap suaminya bisa berubah. Ternyata sekian waktu dia nggak bisa berubah, malah di titik tertentu suaminya melakukan kebrutalan yang luar biasa. Apa itu yang sudah dilakukan? Kan menghabiskan uang nih. Sedangkan seorang istri, seorang ibu yang punya anak kecil itu tidak bisa hidup tanpa uang. Garis bawahin ini. Kenapa? Semua butuh uang. Kalau asinya nggak keluar, dia butuh beli susu formula, dia butuh beliin diapers anaknya, bayi kan? Atau misalkan nggak minum susu formula ya. Walaupun minum ASI pun kan ibunya harus makan bergizi. Kalau yang dimakan tidak bergizi juga ASI yang keluar tidak bagus. Bisa rusak lah tubuh ibunya. Nanti bisa tulangnya keropos semua tuh, gigi merotol itu kalau dia disedot ASInya tapi dia nggak makan baik. Betul ya? Nah, apalagi anaknya yang satu yang usia 2 tahun sudah punya adik. Aku nggak kebayang sih. Karena aku aja yang waktu itu anak pertamaku sudah usia 4 tahun, baru punya adik itu aja aku masih kalang kabut gitu loh. Dan aku nggak bisa handle sendirian. Itu nggak kembar loh anakku yang kedua. Dan aku nggak bisa kalau tanpa dibantu sama suamiku. Makanya di sini kenapa? Karena anak-anakku pernah seharian ditinggal sama suami ya waktu ayah pergi keluar gitu kan seharian atau kemana lah keluar kota itu. Aku harus handle anak-anak yang usia 4 tahun dan satu masih bayi, itu luar biasa. Aku mau ke kamar mandi saja itu ya, mau pipis aja itu kesulitan, tahu nggak? Kenapa? Yang satu nggak mau ditinggal, yang satunya ngajak main, bahkan nutup kamar mandi aja, kalau mau ke kamar mandi bentar aja itu nggak bisa tutup tuh karena dia ngikut. Pernah saya lagi pipis tuh dijagain di depan sama si kakak karena dia nggak mau ditinggal, sambil gendong bayi si kakak di depan itu. Emang kita bisa tuh nahan pipis? Nggak bisa. Ya kan, nahan pipis itu nggak bisa, dan itu sakit banget kalau kita tahan dan berbahaya untuk kesehatan. Sampai saya gendong bayi, yang satu bayi nggak mau dilepas waktu dia ASI, nggak mau dilepas, yang satu
nggak mau ditinggal, suruh jaga adiknya, jelas tidak mungkin karena adiknya masih bayi, kakaknya kondisinya tidak lagi nggak have fun, lagi nggak happy gitu loh. Gimana sih, anak itu kan nggak selalu happy terus ya. Sometimes kan dia itu posesif nih. Aku maunya main sama bunda, aku nggak mau ditinggal, walaupun alasannya itu cuma pi doang sebentar gitu loh. Tapi kan alasan ini nggak masuk ke dia nggak mau terima, paham gak sih? Dan dia nggak mau ditinggal. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, kalau gitu kakak ikut. Akhirnya si Ade juga masih asing, nggak mau dilepas juga. Dilepas dia nangis. Sedangkan Pi ini udah nggak bisa ditahan, kita nggak kuat nahan sudah. Nah akhirnya yang dipakai, ya udahlah akhirnya kita Pi sambil jagain bayi, sambil gendong bayi, sambil diikutin balita gitu kan. Sedangkan ini yang kita butuhkan kan suami cepet pulang. Iya nggak sih? Ya. Nah, jika ini saja sudah riwah banget, ribet banget, ini tuh apa ya, kesel banget nih kita sebagai istri nih. Ini kenapa suami nggak pulang-pulang? Ya kita sadar, kita tahu suami lagi kerja. Lagi kerja belum. Suami juga nggak lagi main gitu kan. Suami juga nggak lagi foya-foya di luar. Kita tahu itu. Cuman kan di bawah sadarnya kita ini kesabaran kita menipis nih. Akhirnya apa? Kita telepon teruslah suami, ayolah kapan pulang, cepet pulang. Itu apalagi kalau kita ini nggak punya neni, kita nggak punya suster untuk bantu jaga, nggak punya pembantu ya gitu, nggak punya asisten gitu kan. Kalau yang ada asisten masih oke sih, masih waras ya, ibaratnya rumah ada yang bantuin ngerjakan. Kalau nggak punya asisten, punya bayi, punya anak kecil, balita, punya bayi, rumah berantakan, nggak ada yang bantu, suami bertingkah, udah gitu uang nggak ada. Lengkap sudah. Jadi gimana nih? Cobalah, laki-laki boleh kok mencoba di posisi itu. Gimana perasaan perempuan? Sedangkan mungkin anaknya merengek, entah itu minta jajan, minta makan, minta susu lah atau apalah, itu habis mungkin nggak ada. Kebayang nggak sih sebagai seorang ibu nggak megang duit, anak minta makan, stres, mungkin makanannya dia makan nggak bergizi lah segala macam, kita nggak tahu. Mengingat ada simpanan di rekening dan ternyata waktu dicek nggak ada. Nggak ada. Perasaan gimana coba? Ya emosi dong gitu. Itu tuh normal banget orang marah emosi. Makanya pertanyaannya adalah hal ini sudah terjadi berapa kali gitu loh. Ayolah kita itu asik-asik aja deh ngomongnya, fair-fairan aja gitu. Kembalikan, makanya jangan mudah mengejat ya. Jangan mudah menyalahkan orang, bahwa menilai orang itu gini gitu. Saya pernah baby blues, saya pernah. Anak pertama saya, waktu melahirkan anak pertama itu saya baby blues. Saya dulu adalah perempuan independen, yang saya mau kemana pun saya bisa, uang saya banyak gitu ya istilahnya, karena saya kerja, saya nggak kekurangan uang, saya juga nggak, waktu saya ada gitu. Begitu saya menikah, saya harus hamil, saya punya anak, di mana itu adalah problem pertama saya nggak pernah hamil, nggak pernah punya anak, saya harus mengurus bayi. Saya adalah perempuan yang tadinya sebelum menikah tuh saya ada asisten yang ngebantuin saya segala macam, bahkan makan aja saya diambilin gitu ya. Dulu akhirnya saya harus melakukan semua sendiri, merubah ritme hidup saya yang semua berbeda. Yang mana saya harus kasih ASI, waktu kasih ASI itu sakit lagi. Saya setiap ngasih ASI itu saya ketakutan. Kenapa? Karena nipelnya saya sampai luka. Luka itu. Jadi kalau saya mau ASI kan ayah selalu pegangin tuh, ya, biar saya itu bisa menahan sakit gitu ya. Aku waktu itu ngelihatnya aja. Mengalihkan apa ya? Mengalihkan fokus, rasa ya. Mengalihkan fokus biar saya itu nggak fokus ke rasa sakit. Cuman ketika fokus dialihkan mengurangi itu. Makanya waktu itu karena aku berpikirnya sih sebagai laki-laki kan nggak bisa bantu gantiin gitu. Tapi minimal dengan kehadiran itu tuh bisa menenangkan istri itu sih. Ya ikut bisa mengurangi rasa insecure lah. Dalam arti kata tuh gini loh, sebenarnya perempuan tuh gampang ya, cukup support dia. Dalam arti kata tuh gini loh, kalau dia habis melahirkan, misalkan dia itu stres, dia panik, dia mungkin hal sepele sih ya, kayak dia, aduh kok aku jadi perutnya kok begini, kok aku jadi kendor gini semuanya, kok aku nggak nyaman gitu. Sebagai suami harusnya menenangkan istrinya gitu ya, maaf gara-gara ayah nih. Jadi walaupun sebenarnya bukan soal gara-gara ya, kan orang butuh ditenangin tuh gimana sih, kayak kita bujuk anak kecil itu loh. Sesederhana itu, cukup peluk dia, minta maaf sama istrinya, tenangkan bahwa ya puji dia gitu, pahamkan bahwa ini kodrat gitu ya, kita sepakat kita punya anak gitu ya, nanti kita akan
berusaha untuk memperbaikinya lagi. Oh mungkin nanti setelah 6 bulan mulai yoga lagi, senam lagi, atau mungkin diet gimana gitu ya. Ya ini gimana caranya suami menenangkan lah ya kalau menurut saya sih. Terus jangan pernah jangan pernah bicara fisik ya. Seorang suami itu kalau istrinya habis melahirkan apa itu jangan suka menyenggol fisik, karena sebenarnya perempuan itu sangat mudah insecure ya. Perempuan itu mudah tersinggung saat diinikan fisiknya gitu. Kalau memang istrinya kelihatan mungkin bulukan, mungkin nggak glowing gitu ya. Ya gimana dong cara suami merawat istrinya? Get the point nggak sih? Yeah. Maksudnya tuh gini loh, oh sayang nanti aku bantu maskeran ya, aku bersihin mukanya ya, apa susahnya sih? Emang harga diri suami hilang gitu kalau ngebantu maskerin istrinya? Enggak sih, orang itu juga istrinya sendiri, pilihannya sendiri, jadi ngerawat pasangan itu ya suami. Bukankah itu memang itu tugas suami tuh? Hal yang wajar, memang harusnya seperti itu. Bukankah emang kalau udah nikah itu tugas suami menggantikan bapaknya dan ibunya? Iya kan? Apalagi kan pasanganmu itu bajumu gitu ya. Nah ketika pasanganmu terlihat nggak pantas, ya gimana cara kamu memantaskan pasanganmu gitu kan? Bukan mengolok dia, bahkan melakukan body shaming dan lain sebagainya, itu enggak. Ayah ingat nggak waktu Bunda lagi hamil? Bunda tuh kan paling nggak suka mandi, ingat nggak? Iya. Bahkan mau mandi aja tuh kayak berat gitu, mandi aja nangis-nangis, ingat nggak? Mungkin secara orang sehat yang waras gitu, orang lain melihat itu lebay banget sih, orang mandi doang aja kenapa kayak gitu? Mungkin bagi orang yang nggak hamil ya, yang nggak, karena setiap kehamilan tuh berbeda. Apakah saya mau seperti itu? Saya dulu suka banget mandi sehari bisa 2 kali 3 kali loh sebelum saya menikah itu. Kenapa waktu hamil itu kok saya nggak suka mandi? Nggak tahu kenapa, saya tuh benci banget yang namanya mandi. Maunya saya itu ya sesuka-sukanya saya gitu loh. Saya nggak tahu, karena saya waktu hamil anak pertama itu saya nggak nyaman dengan tubuh saya. Kayaknya memang ini ya, kalau kata dokter itu perubahan hormon itu mempengaruhi perubahan mood ya. Terjadinya swing mood yang terlalu cepat, kadang ini, kadang minta itu, kadang minta ini, ngotot sudah dicariin, tiba-tiba nggak pengen kan gitu kan. Ingat nggak waktu Bunda hamil kakak itu, anak pertama itu kan Bunda nggak suka makan. Bunda nggak bisa makan nasi, nggak bisa makan sayur yang ada bau santannya, nggak bisa makan ada aroma bakso aja mual, muntah ya kan. Padahal sebelumnya juga Bunda makan bakso baik-baik aja, suka aja, ya kan? Makan jeruk juga suka banget. Kenapa waktu hamil nggak suka makan jeruk? Terus mencium aroma sabun itu, kenapa saya nggak suka mandi? Saya tuh benci banget mencium aroma sabun, tahu nggak? Mencium aroma wangi-wangi itu saya stres, auto pusing, mual, pengen muntah, terus ya gimana? Nggak enak gitu loh. Padahal sebelum hamil nggak pernah merasakan itu. Nggak pernah. Nah berarti kan ini ada sebuah perasaan yang unpredicted gitu ya. Bahkan mungkin ya ketika dihubungkan dengan, kalau Wong Jawa bilang ada ngidam, itu kan sebenarnya kalau dihubungkan dengan perasaan, mengalihkan rasa. Oh kayaknya kalau makan ini nyaman, oh kayaknya kalau pengen ini nyaman kan gitu. Ininya manusia itu kan mencari kenyamanan, menghindari ketakutan gitu ya, menghindari ketidaknyamanan gitu kan. Maka ketika kembali ke masalah yang Ibu Bapak polisi tadi, misalkan waktu boleh diputar gitu ya, boleh diputar sebelum terjadi itu, mungkin ada beberapa teman yang mengalami hal serupa. Baiknya seperti apa sih? Mungkin dari sisi, nanti Bunda menyampaikan dari sisi istrinya, Ayah menyampaikan dari sisi suaminya. Kalau dari sisi istrinya, sebenarnya kalau ibu yang baru melahirkan dan punya balita, itu sekali lagi saya bilang itu tuh berat banget ya. Kalau balitanya masih 2 tahun, bayinya 4 bulan, itu masih kecil-kecil banget, yang kadang 2 tahun ini belum mau dilepas ASI, belum mau disape nih. Jadi dia masih mau ASI misalkan nih. Saya nggak tahu sih kalau kasusnya beliau ini kayak apa. Kan kayak anak kita aja,
kakak aja berhenti ASI usia berapa tuh? 3 tahun. Ya 3 tahun. Si abang udah 4 tahun lebih kan, nggak mau lepas tuh. Gimana coba? Gitu, apa kita bisa leluasa gitu kan? Kemana-mana harus bawa bayi gitu kan, bawa anak gitu. Nah, yang saya lihat bahwa sebagai seorang perempuan yaitu kembali lagi bahwa kita harus ini ya menyadarkan diri kita dan percaya sama Allah gitu loh, bahwa jangan berharap sama manusia sih tepatnya. Kalau saya boleh saran gitu ya, sebagai manusia ini kita jangan berharap sama manusia, jangan berharap sama suami, jangan berharap sama mertua, jangan berharap sama orang tua, sama anak pun jangan berharap gitu. Tapi lakukan segala sesuatu itu karena Allah aja. Maksudnya gimana? Ya kita ngerawat anak-anak dengan baik karena Allah gitu kan. Kita mengabdi baik sama suami, melayani suami juga karena Allah gitu. Mikirnya gitu aja, kita berharap Allah aja, Allah aja, Allah terus, Allah lagi gitu aja. Karena kalau kita berharap sama suami, sama orang sekitar gitu, sakit nanti hatinya kalau nggak sesuai ekspektasi. Karena ya faktanya kan begitu, kalau kita berharap sama manusia lebih banyak kecewa nggak? Pasti lebih banyak, karena itu tadi manusia tempatnya salah, tempatnya lupa kan seperti itu. Cuman kan kita kembali lagi ke kondisinya gitu loh. Beliau ini ada yang menemani nggak waktu ngurus bayi? Punya balita usia 2 tahun itu ada yang nemenin nggak ngurusnya, atau beliau ngurus sendiri? Ini kan saya nggak bisa ngebayangin gitu loh. Kalau harus ngurus sendiri, demi Allah deh saya nggak bisa ngebayangin. Karena saya nggak bisa. Saya bilang saya sendiri nggak mampu tuh handle balita sama bayi 2 sendirian. Kalau saya sendiri saya nggak mampu kalau nggak dibantu sama suami. Beda lagi nih kalau perempuan itu janda ya, lain cerita sudah. Karena udah pasti nggak ada yang diarepin kan. Ya. Tapi kalau ada bapaknya, ada suaminya, terus nggak pernah nolongin, nggak pernah bantuin, nggak care, udah gitu malah merepotkan, menghabiskan uang yang mungkin itu diharapkan untuk dipakai kebutuhan anak-anaknya, ternyata dihabisin lah dengan cara yang tidak manusiawi ya, menghabisinya dengan cara yang salah gitu kan. Ya harap maklum itu kalau si perempuan ini berubah, yang tadinya mungkin malaikat berubah jadi iblis ya. Ibaratnya tuh gimana ya, gelap mata gitu loh. Semua perempuan paham ini deh. Saya nggak tahu kalau laki-laki bisa memahami ini apa tidak. Tapi kalau orang lagi stres, orang lagi tidak baik-baik saja secara mentalnya, kehidupan sehari-harinya tidak bahagia, kita menasehati dia untuk menjadi orang yang sabar, yang ikhlas, yang baik itu tidak mudah guys. Sama halnya gini loh, kita menyuruh orang yang kehilangan, yang dia tuh mencintai barang tersebut, hilang. Dan dia sebenarnya barang tersebut itu dia mau dipergunakan untuk hal-hal yang dia udah plankan, dia udah rencanakan, itu tiba-tiba hilang gitu kan. Jadi jangan, ya orang lain bisa loh, sabar ya, ini ujian, ini cobaan, bisa. Tapi tidak semua orang memiliki kesabaran, keikhlasan yang cukup. Tidak semua orang itu waras, tidak semua orang itu bisa bertahan dengan sakit hatinya. Pahami itu dulu. Kalau semua orang bisa bertahan dengan sakit hatinya, misalkan gini, ya udahlah serahin aja sama Allah, pasrahkan sama Allah. Orang yang tidak merasakan, tidak melakukan, tidak di posisi itu bisa berbicara seperti itu. Tapi bagaimana dengan orang yang di posisi itu? Nah inilah pentingnya kita tuh punya empati, punya rasa. Makanya kalau buat kita nih ya, advice buat teman-teman kalau ngunjungin orang yang baru lahiran, entah itu sesar, normal ya, tolong banget dijaga lisannya. Gak usah deh sok-sok jadi penasehat ngomongin ini itu, gak usah. Udah cukup aja ya, gimana kamu sehat ya, gimana lahirannya kemarin, happy kan nih, kamu tambah cantik habis lahiran, masya Allah, apa nggak apa-apa seperti itu. Karena dia butuh support. Ya. Butuh disupport gitu, nggak usah ngata-ngatain kamu kegendutan ya habis lahiran. Ini walaupun tujuannya bercanda itu enggak, jangan bercanda yang seperti itu nyakitin. Saya pernah di fase itu. Saya dikatain aja habis lahiran, saya dikatain kurang gizi, itu sakit loh hati saya. Mungkin karena saya waktu hamil itu kurus, saya nggak doyan makan. Anak saya kecil, lahir tuh anak saya kecil, itu panjangnya cuma berapa sih, 45 cm ya kakak. Kecil kan kakak ya, itu, kecil beratnya aja cuma 2,6. Saya dikatain loh sama bidan yang nolong saya lahir itu, dikatain kurang gizi. Sakit nggak hati saya? Sakit. Sampai saya tuh untuk menyembuhkan rasa itu tuh saya kecewa gitu. Saya tuh belum pernah lahiran, saya belum pernah hamil, kenapa saya dikatain kayak gitu loh. Kenapa juga saya waktu melahirkan, apalagi bidan bilang gini,
orang lahirin tuh ya emang kayak gitu Mbak rasanya, udah semuanya ya kayak gitu rasanya. Sakit nggak? Sakit hati saya. Sampai saya tuh bilang sama suami, tolong itu bidan suruh keluar, saya nggak mau lihat mukanya, saya benci banget. Kenapa? Saya udah ngerasain sakit, saya udah ngerasain nggak nyaman, saya itu lagi bertarung dengan nyawa gitu ya. Saya dikatain kayak gitu. Untung suami saya support, akhirnya suami saya yang jadi bidan saya, yang membantu saya melahirkan itu akhirnya suami saya. Kenapa? Ya emang suami yang bisa support saya waktu itu ya. Saya ya bersyukurlah dengan adanya suami yang bisa memahami gitu loh. Harusnya laki-laki itu kayak gitu. Jadi kalau istrinya lahiran sebaiknya ditungguin, dijagain, disuapin, dia mau makan apa, dipijitin tuh tubuhnya, karena orang mau melahirkan dan habis melahirkan tuh tubuhnya rasanya kayak patah semua, tahu nggak sih, kayaknya tulang-tulang kita ini kayak patah semua. Itu saya sih ya, saya nggak tahu kalau perempuan yang lain apakah seperti yang saya rasakan, karena setiap kita kan beda ya, setiap tubuh itu memiliki respon yang berbeda gitu sih. Jadi lebih ke empatinya yang dijaga. Sama lisan. Dari kalau dari sisi suami sih apa ya, kita punya advice, bukan advice sih, kalau punya pemikiran ya, memang kalau yang dilakukan kan itu melakukan perjudian ya, dari situ aja udah salah ya, dalam artian sesuatu yang di agama apapun dilarang gitu ya. Berarti kan memang dari langkah awal aja udah salah gitu. Mungkin nggak seperti itu, katakanlah misalkan mungkin dia nggak melakukan judi tapi dia nggak berpenghasilan tetap sehingga uangnya kekurangan nih, maka memang harus sebagai seorang laki-laki yang memutuskan untuk menikah itu ya harus bisa meyakinkan diri dan keluarganya itu ya fight, ini sudah resiko orang berkeluarga ya harus cari penghasilan kan gitu kan. Nah gimana caranya, minimal makanya sampai ada yang bilang minimal kalau kamu tuh nggak punya duit untuk keluargamu, jaga sikapmu lah gitu lah. Jadi dimana ketika diriletkan dengan harapan perempuan tadi itu, perempuan butuh nyaman, butuh apa ya, maka curahkanlah cintamu, perhatianmu, sikapmu yang baik dan lain sebagainya itu untuk mensupport keluargamu gitu loh. Maka dari situ bukan hanya idealnya begitu, tapi ini based on pengalaman pribadi, dalam artian dulu di awal yang masih pengangguran, maka saya mencurahkan waktu saya, mencurahkan tenaga saya, mencurahkan rasa perhatian dan lain sebagainya, karena memang ya yang dipunya itu gitu kan. Bukan berarti ya sudah aku kasih cinta aja, nggak usah kerja, ya itu udah beda cerita bro gitu ya. Ya kita tetap berusaha cari kerja dan lain sebagainya, tapi ketika belum dapat rezeki di situ ya minimal yang nggak akan pernah terkurang itu bagaimana perasaanmu ke istrimu, bagaimana sikap baikmu ke istrimu, bahkan ke orang tuamu dan lain sebagainya. Kalau bisa jangan pernah membentrokkan di antara pilihan yang penting memuliakan ibu, istri diabaikan, itu salah juga. Atau mungkin yang penting memuliakan istri, ibu urusan belakang ada bapak, itu juga salah juga. Artinya memang butuh keseimbangan semuanya, butuh kebijakan, butuh kebijaksanaan dalam menentukan sikap, di mana ketika harta 100.000 itu dibagi, maka ketika di sana dibagi 50.000, maka sebagian itu 50.000. Berbeda dengan cinta yang 100% ini nggak perlu dibagi. Buat istrimu 100%, buat orang tuamu 100%, bahkan buat Tuhanmu dan agamamu juga 100% gitu loh. Karena rasa cinta itu unlimited gitu, nggak perlu dibagi-bagi. Karena dulu pernah ditanya sama kakak gitu, yang Om Iking, Pak Diking gitu kan, kalau kamu punya cinta 100%, untuk keluargamu berapa, istrimu berapa, Tuhanmu berapa, kamu berapa? Bingung waktu itu. Waduh gimana, sedangkan Tuhan itu pencipta kita penting, istri itu pendamping kita juga penting, orang tua melahirkan kita juga penting. Bingung waktu itu. Ya waduh gimana baginya? Akhirnya diingatkan, kalau harta bisa kamu pecah-pecah, tapi kalau cinta nggak usah dipecah. Kalau untuk Tuhanmu 100%, untuk istrimu 100%, untuk anakmu 100%, maka untuk semuanya bisa 100%. Kenapa? Karena rasa cinta itu bisa kita luapkan semuanya gitu loh. Jadi nggak perlu, untuk temanmu
hanya sekian persen, ya nggak apa-apa, 100% cinta kepada teman nggak apa-apa, karena mereka mungkin yang akan mensupport secara komunitas seperti itu ya. Maka di sini memang itulah perlu kebijaksanaan dan ilmu ya di sini. Maka ilmu itu, makanya dikatakan belajar itu mulai dari lahir sampai ke liang lahat, itu bener banget gitu ya. Dan kita yang sedang ngomong sekarang ini pun juga kan nggak berhenti belajar, karena memang perkembangan dunia itu segitu cepatnya. Kalau dulu tentang parenting keluarga itu yang penting diktator, anak ditekan dan sebagainya jadi bagus. Sekarang nggak bisa karena perkembangan udah berbeda. Maka di sini harus kata kuncinya harus up to date, harus terus belajar, dan yang pastinya kita saling mendoakan ya. Semoga teman-teman mungkin ada yang mendengarkan podcast ini walaupun nggak bisa melihat pergerakan, nggak ada video, hanya gambar statis saja. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Dan kalau teman-teman bantu support, bukan support channel kami lah, support orang lain lah. Kalau teman-teman merasakan apa yang kita bicarakan ini kok kayaknya bermanfaat ya, share aja. Siapa tahu ada yang membutuhkan dan bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Insya Allah itu bakal dapat pahala juga sih. Dan poin penting lagi, selalu perbaiki ibadah sih. Ya. Karena terutama suami ya. Kalau suami itu jangan main-main dengan ibadah. Kalau saya boleh saran gitu ya. Karena sebenarnya tiang di sebuah rumah tangga itu suaminya. Kalau bagus ibadah suaminya, bagus kedisiplinan suaminya, maka akan bagus, insya Allah ya, itu akan bagus istri dan anak-anaknya. Percaya, catat ini deh. Karena kalau suaminya oleng, istrinya akan lebih parah. Karena apa? Sebenarnya perempuan itu tidak sekokoh itu, tidak setangguh itu gitu loh. Dia hanya berusaha tangguh aja. Makanya ini perempuan-perempuan yang sorry itu saya, banyak perempuan yang diabaikan suaminya, akhirnya mereka mendeklarasikan diri sebagai janda. Tujuannya apa? Untuk menjadikan dia waras. Jadi suaminya tuh ada, tapi dia sudah memproklamirkan dirinya sebagai janda, maka dengan itu dia tidak akan menuntut apapun ke suaminya. Suaminya mau kasih nafkah ya diterima, enggak juga enggak apa-apa. Oke, wait. Kayaknya itu perlu di episode berikutnya kita bahas lebih detail ya, karena kalau sesingkat itu kayaknya mengambang nanti. Ini maksudnya gimana sih? Ini masih suami istri tapi mendeklarasikan janda, ini perlu penjelasan lebih ya, biar salah paham ya. Oke, kita next dia. Jadi poin penting tadi yang harus digarisbawahi benar-benar ya, ini adalah suami, bapak, seorang ayah, seorang suami, seorang bapak, daddy, father, pastikan perkuat ibadahnya, karena kalian adalah tiang di dalam keluarga itu. Kalau keluarga kalian mau kokoh, mau berdiri dengan tegak, mau berbuah dengan subur, mau makmur, perkokoh kalian punya ibadah. Kenapa? Kalau kalian oleng dalam ibadah, misalkan gini, kalau suaminya udah malas-malasan ibadah, jangan berharap istri kamu akan lebih taat. Mimpi. Kalau ada istrinya lebih taat karena suaminya oleng, itu luar biasa istrinya. Saya acungin jempol ya. Tapi di sini pastikan suami ini bisa membimbing istrinya, memberikan contoh kepada istrinya. Jadi kalau mau istri kamu juga taat ibadahnya, pastikan suami taat ibadahnya. Anak-anakmu, istrimu insya Allah akan menjadi anak yang solih dan solihah, akan taat kepadamu, menghormatimu, menyayangimu setulus hatinya. Karena perempuan itu kalau diberi kasih sayang, diberi cinta yang tulus, yang banyak, maka dia akan mengobral itu cintanya kepada suaminya dan anak-anaknya. Itulah perempuan. Oke, dan terakhir kita doakan bareng-bareng ya buat teman-teman semuanya, siapapun yang mendengarkan podcast ini, yang menyaksikan podcast ini, semoga teman-teman dan keluarga teman-teman juga, rumah tangga teman-teman juga dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, dan juga diberikan ketenangan, kelancaran rezeki, keberkahan rezeki, karena memang ketika Allah sudah meridhoi kita untuk menjadi keluarga yang berkah, itu insya Allah akan menjadi keluarga yang ya sakinah mawaddah warahmah itu benar-benar terwujud gitu loh. Karena memang kelak ketika kita sudah meninggalkan dunia ini ya pasti akan bertemu dengan keluarga kita yang di dunia, tapi dengan versi yang lebih baik gitu ya. Makanya ketika ada yang mengatakan cintanya sehidup semati, yuk tingkatkan lagi ke next level, cintanya sehidup sesurga gitu ya. Dan semoga teman-teman semuanya senantiasa diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
Sekali lagi, semoga apa yang kami sampaikan, jika itu ada manfaatnya, ada sesuatu yang benar, itu semata-mata dari Allah. Dan jika ada yang salah, itu semata-mata kami manusia biasa. Dan Mohon mungkin koreksinya nggak apa-apa. Ya, Dikoreksi, Mas, kritik dan detik saran. ini komen aja. Ya. Mas, detik ini kayaknya salah deh. Jadi, ini diperkuat, itu ada hadisnya loh, nggak apa-apa. Di-share aja, biar kita diskusinya lebih enak. Mungkin akan menjadi masukan kita di episode berikutnya. Oke, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.